Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Seluruh pendeta dan sintua Seresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-18 setelah Trinitatis ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Juga gerejanya, hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, khususnya COVID-19, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk mengerti kemuliaan dan kuasa Allah. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini, kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita, sebab kuasanya nyata dalam ciptaannya. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Marilah kita memulai ibadah kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber berkat dan kasih karunia yang melimpah. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, supaya kami jauh dari kelaparan. Karena itu kami berkumpul di tempat ini, menyampaikan terima kasih kami kepadamu. Dari tangan-Mu lah kami terima segala yang baik dan yang berguna bagi tubuh dan jiwa kami. Dan karena kasih-Mu sajalah kami dapat hidup sampai sekarang. Terimalah ucapan syukur kami, berilah Roh Kudus kepada kami, supaya kami mengenal segala yang baik yang dari Tuhan, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 2.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan dari hukum yang ke-9 dan artinya, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 329 ayat 3 dan ayat yang keempat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan ayat yang keempat. Turut dalam penyesalan.
epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di Keluaran 18 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Kita baca secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, bangsa yang beserta engkau, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan aku hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan beritahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengajaran suap. Tampakkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaannya, dan mereka bersama-sama engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10 yang dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba yang untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Alkitab nas ini diberi judul permintaan Yakobus dan Yohanes. Mereka berdua ini adalah anak-anak Zebedeus yang meminta kepada Yesus agar mereka berdua duduk dalam kemuliaannya kelak, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri. Jawaban Yesus yang pertama, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka berdua, "Kami dapat." Lalu Yesus berkata kepada muridnya tersebut, "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Inilah nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Yang berarti kalau mau menjadi besar, atau bahasa Batak disebut sangap, harus jadi pelayan bagi orang lain yang dilayaninya. Itu yang harus dilakukan setiap orang di aras kehidupan ini, baik itu di gereja, di masyarakat,
dan di dunia ini. Yesus mengajarkan dan menekankan kerendahan hati kepada murid-muridnya dan juga kepada kita orang-orang percaya kepadanya. Kenapa Yesus tidak menuruti permintaan Yakobus dan Yohanes? Sebab permintaan kedua murid tersebut menggambarkan tinggi hati, sombong, dan merasa istimewa. Dan yang seperti ini sering kita temukan di dalam kehidupan di masyarakat dan juga di gereja, yang selalu meminta yang istimewa, yang spesial. Yesus menekankan ajarannya pada ayat 44. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Mau melayani bagi sesama adalah cerminan kerendahan hati. Dan sebaliknya, barang siapa yang ingin terkemuka tetapi tidak mau melayani marhobas bagi sesamanya, itu menunjukkan kesombongan, congkak, dan tinggi hati serta angkuh. Kalau kita mau melayani sesama, harus merendahkan diri terlebih dahulu, mau membagi waktu, tenaga, hati, pikiran, talenta yang ada pada kita. Tidak mungkin bisa melayani kalau masih ada tinggi hati, congkak, dan angkuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba adalah pelayan yang bekerja melayani dengan mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, dan apa yang ada padanya. Yang kedua, kiranya menjadi hamba yang taat. Ayat 45 tadi, melayani dan mau berkorban seperti Yesus yang rela nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ketaatan sebagai hamba itu satu syarat mutlak kalau mau menjadi hamba Allah, atau doulos tuteu di dalam bahasa Yunani. Dan ketaatan Yesus kepada Bapa adalah teladan bagi kita umatnya. Jangan kiranya karena memandang muka ketaatan kita dimanapun kita beraktivitas, misalnya mengambil hati pimpinan dan menjadi orang yang pura-pura baik dan tekun di dalam pekerjaannya. Dulu pernah booming ungkapan asal Bapak senang, ABS. Kiranya kita orang-orang percaya tidak ada yang seperti itu, tetapi kita meneladani Yesus yang taat dan mau berkorban. Yang ketiga, menjadi hamba yang tulus hati untuk berkorban, sebagaimana Yesus berkorban memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang dan dunia ini. Pengorbanan yang dilakukan Yesus tersebut itu menandakan ketulusan sebagai hamba bagi Bapa. Kalau tidak mau tulus dan ikhlas hati melayani, tentu kita tidak mau berkorban apapun itu. Ketulusan hatilah syarat dalam diri seorang hamba Tuhan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sebab ketulusan hati menjadikan kita siap berkorban waktu, pikiran, dan tenaga sebagai hamba atau pelayan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada ayat 42-43 dikatakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan tugasnya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, yang berarti
Kiranya tidak ada hamba yang otoriter, yang memerintah melalui kuasa dengan tangan besi, yang otoriter, yang tidak di dalam kasih. Dan kepada kita sebagai hamba Tuhan, kiranya jangan takut dan gentar kepada kuasa yang otoriter atau bertangan besi. Keduanya tidak disukai oleh Tuhan Allah kita. Agar baik buah yang kita kerjakan sebagai hamba, hendaklah kita melayani atau marhobas, bekerja didorong oleh kasih Allah dan juga kepada sesama manusia. Apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, hendaklah kita lakukan atas dasar kasih. Jauhkan sikap yang diktator, yang otoriter, tetapi tunjukkanlah integritas kita sebagai hamba yang taat, yang rendah hati, yang bekerja karena didorong kasih Allah. Dan mari kita pakai seluruh hidup kita berguna bagi orang lain, sebab kita adalah garam dan terang dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan untuk hidup kami. Kami juga berterima kasih kepada firman Tuhan yang menyapa setiap hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang rela berkorban meneladani Yesus yang adalah anak Allah. Kami menjadi pemimpin yang menghamba sebagaimana topik minggu pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan yang selalu hidup di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menguasai kehidupan kami. Kami juga tidak lupa ya Tuhan membawakan seluruh jemaat-Mu, jemaat yang kecil sampai kepada jemaat yang dewasa, dan bahkan orang-orang yang sudah tua. Biarlah Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan sukacita dan berkat yang berkelimpahan. Kami juga doakan kehadirat Tuhan apabila jemaat-Mu ada dalam keadaan sakit pada saat ini, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan jemaat Tuhan yang keadaan sakit tersebut melalui tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, melalui pengobatan para medis. Biarlah Tuhan yang selalu turut campur tangan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa kepadamu pada hari ini, kiranya kami Tuhan berikan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini, baik itu kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani kami. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, di dalam kami menjalani aktivitas hidup kami, dan jadikanlah kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai dengan ayat 2, sambil kita memberikan persembahan sebagaimana yang tertera nomor rekening Gereja HKBP Tanjung Priok, Gereja HKBP Volker, dan Gereja HKBP Gading Indah. Kita puji Tuhan. Sentosa
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.